Ya, tentunya transfer ini dalam asuransi, yaitu tadi ketika orang membeli asuransi, makanya asuransi itu sebenarnya kita masuk dalam bisnis ya. Asuransi itu dalam dunia perbisnisan, tapi eh, diselimuti oleh apa ya, banyak lah gitu ya. Jadi kalau saya bilang itu bisnis berkabut lah asuransi itu. Jadi asuransi itu tetap bisnis gitu ya, menjual beli gitu ya, jual beli. Makanya saya bilang dari tadi itu contohnya adalah kamu jual karena program program asuransi itu dijual kemudian nanti dibeli kamu, tapi nggak lepas tangan gitu ya, nggak lepas tangan dan ya udah barangnya dijual ya udah angkat tangan enggak, tapi sepenuhnya juga ditanggung gitu ya. Nah itu jadi satu sama lain pun eh, apa ya, masih ada tanggung jawab masing-masing. Nah ini transfer kalau misalnya orang tersebut atau individu tersebut atau organisasi lah misalnya seperti itu berbisnis asuransi dan dan membeli asuransi di perusahaan asuransi gitu ya, sehingga ya itu tadi resiko yang individu atau organisasi itu akan dihandle oleh asuransi tersebut, itu namanya transfer. Jadi individu yang akan mendapatkan, bukan akan ya, mungkin mendapatkan resiko ke depannya apapun itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, itu kita sebut dengan transfer. Kemudian yang ketiga yaitu sharing. Nah, sharing ini tadi menerima resiko satu sama lain gitu ya. Menerima resiko satu sama lain. Kemudian bukan hanya resiko saja, tapi juga keuntungan juga. Gitu ya. Keuntungan juga menerima keuntungan satu sama lain. Tapi meskipun keuntungannya itu nggak balance ya. Jadi misalnya keuntungan satu mendapatkan keuntungan, satu mendapatkan kerugian. Kebayang nggak? Paham nggak maksud saya di sini? Jadi nggak sama-sama menguntungkan sebenarnya. Jadi di sisi lain positif, di sisi lain negatif. Tapi kalau sebaliknya, di sisi lain tadi negatif, di sisi posisi yang lain positif gitu. Jadi dia begitu sharingnya gitu ya, dapat hasilnya pun juga begitu. Tapi sama-sama dibilang untung ya untung gitu. Contoh di sini tadi, kita bayar asuransi BPJS setiap bulan. Tapi kita tiap bulan ada pernah menggunakan BPJS nggak? Enggak, gitu. Dalam keadaan-keadaan urgensi aja kita dalam keadaan sakit, gitu. Bahkan kita pun punya prevalensi sendiri, gitu ya. Oh, saya nggak mau sakit. Siapa sih yang mau sakit, gitu ya? Gitu. Kecuali yang mungkin novel-novel ataupun film-film aja, gitu ya. Mungkin ada juga kali ya yang di dunia nyata. Misalnya asuransi, nih, beli asuransi, diasuransikan karena duitnya banyak, misalnya seperti itu. Kemudian dibuat-buat resikonya bisa jadi kalau itu kebanyakan nonton serial killer kali ya. Contohnya seperti itulah. Tapi kalau misalnya BPJS saja seperti kita ya, dasarnya kita aja lah orang masyarakat kita ada aktif, saya aja lah misalnya, saya aktif BPJS. Saya meskipun saya stay di luar negeri, saya aktif membayar BPJS saya tiap bulan gitu ya. Jadi bukan hanya saya saja, saya aktif membayar BPJS saya maupun BPJS orang tua saya. Makanya saya bayar tiap bulan gitu. Meskipun saya nggak ada di Indonesia. Nah, ini yang diuntungkan siapa sebenarnya? Diuntungkan pihak BPJS kan? Karena saya membayar tiap bulan meskipun saya nggak pakai. Gitu. Saya aja kembali ke Indonesia aja setahun sekali. Gitu, boro-boro pakai BPJS. BPJS nggak berfungsi di negara ini, gitu ya, di negara yang saya stay ini, gitu. Jadi, meskipun saya bayar tiap bulan ya, itu tadi konsekuensinya adalah saya bayar tiap bulan meskipun saya tidak menggunakan. Nah, itulah eh, sharing ini, ya, transfer ini, dan resiko ini. Resiko untuk membeli BPJS, tapi kalau misalnya saya sakit, ya, saya berada di Indonesia, kemudian saya sakit, saya bebas menggunakan apa BPJS saya, gitu. Nah, itu keuntungannya untuk apa ketika saya membeli asuransi seperti itu. Nah, ini tiga elemen utama asuransi. Ah, jadi kalau secara keseluruhan, secara general, asuransi
asuransi itu adalah perjanjian. Ya, perjanjian pihak satu dengan pihak yang lain. Pihak pembeli sama pihak penjual. Yang mengikat. Yang dimana perjanjian tersebut melindungi, ya, melindungi pemilik asuransi. Kita sebut dengan nasabah. Yang menjual, bukan yang menjual. Yang membeli asuransi tersebut kita sebut dengan nasabah. Yang melindungi nasabah dari kerugian, dari resiko kerugian, gitu ya, resiko kerugian. Nah, jadi bisa dikatakan juga asuransi ini juga ya, proteksi terhadap kejadian yang tidak diharapkan. Yang dimana proteksi ini bisa akan berubah menjadi bentuk kompensasi finansial atau penggantian kerugian. Yang dimana sudah tertulis di dalam kontrak. Ya, jadi asuransi itu pada saat kalian membeli asuransi, yang kita dapatkan adalah kontrak. Kita dapatkan adalah kertas-kertas, banyak kertas gitu ya, dokumen-dokumen. Yang dimana di situ dokumennya itu secara spesifik ya menjelaskan secara detail menjelaskan proteksi apa gitu ya. Ketika kita sudah mendata, mentandatangani, itu tentu sudah deal gitu ya, sudah deal pihak satu dan pihak yang lain dalam kontrak tersebut. Ya, tadi dalam bentuk kompensasi finansial penggantian rugi. Misalnya ada kejadian diharapkan dari kecelakaan, misalnya tabrakan, misalnya kerusakan kendaraan, misalnya kompensasinya apa kalau kerusakan kendaraan ya diperbaiki. Yang menanggung kerugian, yang mengeluarkan uang kerugian yaitu adalah asuransi. Gitu ya, adalah pihak asuransi. Kalau kita membeli asuransi, gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada ininya. Tapi tentu nggak langsung gitu ya. Ada buktinya dulu, ada pengecekan dulu gitu ya. Betul nggak ini dari kejadian yang memang benar-benar tidak di mana ya, tidak dibuat-buat gitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam asuransi ya tadi yang membeli asuransi kita sebut dengan nasabah ya. Kemudian yang mengganti sejumlah uang kita sebut dengan premi ya, premi. Nah, jadi premi ini adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan farmasi untuk memastikan resiko kerugian yang dialami. Bukan resiko ya, ya bukan harus memastikan, tapi yang yang apa ya, yang yang menggantikan resiko kerugian yang dialami oleh nasabah. Nah, makanya dalam di sini perusahaan asuransi tadi yang saya bilang dia sebelum dia mengeluarkan premi, dia harus mengecek terlebih dahulu, gitu ya. Mengecek terlebih dahulu apakah kerugian ini benar terjadi, benar dialami secara alamiah, bukan dibuat-buat, dan sesuai dengan batasan yang ditanggung. Jadi ada batasannya. Kayak contoh asuransi kecelakaan misalnya kalau nggak salah kalau untuk mahasiswa Unmul kalau nggak salah 20 juta gitu untuk meninggal dunia atau 50 juta. Saya nggak tahu, coba nanti dicek lagi. Kalian yang tahu. Atau 20 juta untuk kecelakaan serius. Saya lupa ya. Nah, nih misalnya seperti ini. Kita mahasiswa Unmul ada berapa contoh misalnya mahasiswa Unmul ada 4.000. Kemudian pada saat uang masuk ya dibayar nih. Mahasiswa masuk di Unmul bayar tentunya ya di awal selain SPP. Dan itu kita dapat mahasiswa dapat apa? Dapat asuransi itu. Nah, dari 4.000 ini mungkin ada kejadian yang kerugian gitu ya, resiko terjadi misalnya kecelakaan apa. Tapi tetap gitu ya, tetap apa? Tapi nggak semua 4.000 ini, mungkin cuman 10%, di bawah 10% mungkin gitu ya, di bawah 10% mungkin untuk ada asuransi ini mengeluarkan premi gitu ya.
atau menggunakan membuang eh, mengeluarkan tanggung jawabnya mereka cuma 10% mungkin mungkin gitu. Nah, keuntungannya banyak lagi gitu ya. Lebih banyak lagi yang pihak asuransi ini. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Makanya asuransi ini masih bisa masuk dalam bagian bisnis. Nah, tadi ya, kita fokus terhadap asuransi kesehatan. Makanya dari 4 jenis asuransi, kita fokus terhadap asuransi kesehatan saja. Ya, karena memang di sini kita fokusnya kesehatan, yaitu adalah BPJS. Ya, BPJS. Atau kita sebut dengan asuransi kesehatan dulu ya, sebelum masuk BPJS. Di Indonesia kita bilang dengan BPJS, yang disebut dengan health insurance atau healthcare insurance. Ya. Nah, dari Green dan Rowell tahun 2011 di bukunya di halaman 20, asuransi kesehatan itu adalah perjanjian yang dibuat antara pemegang polis, pemegang polis ini kita sebut dengan nasabah atau pembeli asuransi tersebut dengan membayar pihak ketiga atau pemerintah. Nah, biasanya asuransi kesehatan ini dihandle oleh pemerintah. Ya, nah untuk menanggung seluruh dan sebagian biaya pengobatan ataupun juga pencegahan pemegang polis atau nasabah tersebut ya, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Itulah yang kita sebut dengan asuransi kesehatan. Jadi hanya untuk pengobatan saja dan pencegahan itu asuransi kesehatan. Kalau misalnya kematian, asuransi kematian beda lagi dengan asuransi kesehatan. Ada juga nih kematian biasanya kita sebut dengan asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa. Dulu bapak saya kerjanya di asuransi jiwa sebelum di sebelum sebelum pensiun. Asuransi jiwa mungkin kalian kayaknya mungkin di zaman kalian belum tahu. Palingan kalian tahu Prudensial kali ya. Dulu ayah saya di Jiwasraya, sekarang sudah nggak ada lagi namanya diganti. Bahkan mungkin nggak ada lagi sekarang. Saya nggak tahu. Nah, begitu. Ya, jadi beda nih asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa maupun kematian tuh beda. Gitu ya, beda. Nah, asuransi kesehatan fokus terhadap pengobatan ketika misalnya nasabahnya sakit, kemudian sakit apapun dan memerlukan bantuan tenaga kesehatan profesional, asuransi jiwa itu yang akan mengcover, yang akan menghandle gitu. Oke. Nah, asuransi kesehatan juga adalah penjaminan dalam bentuk pembayaran atau penggantian atau menggantikan biaya sakit dan kecelakaan. Ya, sakit dan kecelakaan. Kalau BPJS dia termasuk nggak dengan asuransi kematian? Biasanya bukan asuransi kematian kita sebutnya, tapi apa? Santunan gitu. BPJS pun juga akan mengeluarkan ketika misalnya pasiennya akhirnya meninggal dunia misalnya seperti itu atau misalnya di tempat kecelakaan di tempat, BPJS akan mengeluarkan yang disebut dengan santunan gitu ya. Nah, itu dia. Dan ketika misalnya nasabah tersebut meninggal, apakah BPJS itu tetap aktif? Udah nggak aktif lagi, gitu, udah habis, gitu ya, udah habis masanya, gitu. Nanti tergantung untuk perjanjian kontrak BPJS itu bagaimana. Nah, seperti itu atau kontrak asuransi lainnya lah, ya. Karena perusahaan asuransi beda-beda, gitu ya. Contoh misalnya tadi Prudensial dengan Jiwasraya itu dia beda-beda. Jiwasraya milik BUMN ya, milik pemerintah. Sedangkan Prudensial milik swasta. Pasti akan berbeda gitu ya. eh, Program apa ya seperti itu. Dan asuransi kesehatan dibagi 2 jenis. Ya, dibagi atas 2 jenis. Yang pertama ya adalah asuransi kesehatan sosial dan asuransi kesehatan komersial maupun private. Gitu ya, ada 2. Kesehatan sosial dan kesehatan private. Nah, 2 jenis. Nah, kepesertaan pada akses sosial bersifat wajib, sedangkan akses komersial bersifat sukarela. Nah, saya tanya ke kalian, BPJS yang ada di Indonesia, menurut kalian masuk di asuransi kesehatan sosial atau kesehatan komersial? Ayo, silakan. Ada yang mau bisa jawab? Menurut kalian, analisa kalian, coba analisa sekarang.
pada saat ini BPJS itu bersifat kesehatan sosial kah atau kesehatan komersial kah? Hmm, silakan, Izin Ibu, silakan, Septi. kalau menurut saya BPJS itu termasuk asuransi kesehatan sosial Bu, karena Mhm, dia dibentuk langsung oleh pemerintah, mhm. jadi eh, seluruh warga Indonesia wajib ikut karena sifatnya itu seperti gotong royong Bu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Septi. Kemudian yang lain, pendapat yang lain, silakan. Menurut Septi, BPJS itu masuk dalam akses asuransi sosial. Ah, kalau yang lain, kalau misalnya masuk dalam sosial, saya tanya lagi ke kalian dari 38, 37 ya, 37 orang, bukan di luar saya ya. Kalian punya BPJS? Punya, Punya Bu. Ibu? Punya, Semuanya ya? Bu. BPJS Kesehatan? Iya Ibu. Oke, semuanya? Iya, Bu. Punya Ibu. Ya, Bu. Oh, oke, ya. Ya, jadi di awal BPJS Kesehatan, kalau kita bicara tentang BPJS Kesehatan, di awal pemerintah membentuk BPJS ini dengan harapan adalah asuransi kesehatan sosial. Ya, karena bersifat wajib. Nah, ya, tadi Sabti juga bilang bahwa bersifat wajib, akses wajib ini karena ya itu tadi punya sifat yang gotong royong, saling bantu satu sama lain. Kenapa? Misalnya seperti itu karena masih apa? Bukan masih ya. Karena tadi yang saya bilang, kita tetap membayar insuran. Dan mungkin saja meskipun kita membayar insuran tiap bulan, kita pun juga tidak menggunakan fasilitas BPJS karena kita nggak sakit tiap bulan. Sehingga uang yang kita subsidi kita bayar, nah, itu akan digunakan untuk membiayai masyarakat-masyarakat yang lain yang membutuhkan. Nah, itu mulia sekali gitu. Memang gue sifatnya gotong royong. Makanya saya bilang, kenapa pun saya bisa mengikuti dulunya sebenarnya pada saat perjalanan, mungkin sekarang di zaman kalian, sekarang ya, di tahun 2025 mungkin setelah COVID pun, BPJS sudah bersifat wajib dijalankan semua. Semua masyarakat yang memiliki KTP, ya, semua yang masyarakat negara Indonesia gitu ya. Ya, yang memiliki KTP harus memiliki BPJS. Mungkin di tahun 2000 dealnya itu mungkin 2023 akhir atau 2024 awal. Ya, tapi sebelum saya mengambil status pendidikan saya, itu masih banyak orang yang tidak mengambil BPJS. Jadi masih bersifat komersial meskipun di bawah naungan pemerintah. Jadi yang mau aja dulu gitu ya, yang mau dulu atau misalnya yang universitas-universitas yang di negeri nih ya, pemerintah atau masyarakat yang bekerja di 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 bawah naungan pemerintah misalnya gitu ya, di kantor, di office, di bawah pemerintah yang BPNS, yang CPN, yang PNS gitu ya, PNS dan keluarga-keluarganya, kemudian hmm, mahasiswa yang bernaung di negeri, di universitas negeri, misalnya seperti itu, harus mendaftarkan BPJS. Mungkin sekarang ada kewajiban ya, kewajiban yang memang kalian harus daftar BPJS untuk me atau untuk mengurus sesuatu yang lain. Nah, kalau dulu itu masih masih karena diganang-ganangkan ya masih masih dalam apa ya
hmm, masih dalam advertisement, apa sih namanya, iklan gitu ya, apa ya, supaya supaya mereka semua tahu gitu ya. Jadi BPJS itu yang bagi yang mampu itu aja dulu gitu ya, atau di naungan ini. Tapi sekarang udah mungkin udah dibaur semuanya wajib. Nah, seperti itu. Jadi eh conclusionnya adalah BPJS ini ya bersifat sosial, wajib gitu ya. Meskipun kita dikasih pilihan pembayarannya, tiap pembayarannya berbeda gitu ya, kelas 1, 2, dan 3. Saya nggak tahu kelas, kalau saya kemarin, bukan kemarin, sampai saat ini pun saya bayar berapa kemarin, Eh, 150.000 per orang. Mungkin itu kelas 1 atau kelas 2, saya nggak tahu tuh, saya lupa dulu kalau nggak salah kelas 1. Udah tahu ada perubahan atau tidak, tapi saya bayar tadi itu continue, selalunya dipotong uang saya 450.000 untuk tiga orang termasuk saya gitu ya, dan orang tua saya. Nah itu dan ya itu tadi, kita, saya maupun kalian yang memiliki BPJS, kita nggak tiap bulan mengkon bukan mengkonsumsi ya, menggunakan fasilitas tersebut. Nah itulah kita sifatnya dengan gotong royong. Ya, kita ngebantu masyarakat yang lainnya yang membutuhkan. Jadi, asuransi kesehatan maupun BPJS itu adalah bagian dari pembiayaan kesehatan. Karena apa? Karena dinaungi atau dibuat oleh pemerintah. Meskipun memang kita tiap bulan pun masih bayar gitu ya. Tapi ya itu tadi, kita bersifatnya gotong royong gitu ya. Kita ngebantu satu sama lain, masyarakat yang membutuhkan gitu. Apalagi ada masyarakat yang memang golongan tidak mampu. Kalau golongan tidak mampu yang dia ikut dalam asuransi BPJS enggak, dia menikmati, dia dapat menikmati eh, program tersebut, kesehatan tersebut, tapi dia tidak perlu membayar tiap bulan. Makanya ada masyarakat yang masuk dengan JKN, gitu ya, masyarakat JKN yang masyarakat yang memang notabene tidak mampu, ya, tidak mampu untuk membayar tiap bulan. Gitu. Ya, ya, kita tahu masyarakat yang mana, gitu ya, masyarakat yang masuk dalam apa? Masyarakat dalam kriteria miskin dan sangat miskin. Nah, kalian bisa lihat di slide saya, ya. Jadi BPJS itu tuh mulai digalangkan di tahun 2020, sorry, 2014. 2014, mohon maaf, 2014, saya ingat jelas 2014 pada saat saya masih menjadi mahasiswa apoteker dulu di Bandung, itu digalakkan sekali dengan dosen-dosen saya. Bahkan itu masih bersifat sukarela. Saya sebagai mahasiswa pun belum masuk dalam BPJS waktu itu. Tapi digalakan sama pemerintah, digalakan nih oleh dosen-dosen yang ini gitu ya, dijelaskan gitu. Oh, karena kita, struktur kita itu di masyarakat Indonesia itu masih ada yang statusnya itu sangat miskin gitu. Ya ada 7 strata, ya sorry, enam strata. Ya, 6 strata ternyata di masyarakat Indonesia ini. Ada yang masih sangat, 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 sangat kaya, yang sampai juga nggak tahu dia ini duitnya nggak terbatas gitu ya. Makanya kita sebut dengan out of pocket, keluar dari pocket gitu ya, nggak bisa terhitung. Nah, kemudian ada juga yang kaya gitu ya, ada juga yang menengah, ada yang juga menengah ke bawah, ada yang sebut ya menengah ke bawah gitu ya. Dia masih masih mampu tapi sudah mendekati miskin, itu menengah ke bawah. Kemudian golongan miskin dan sangat-sangat miskin. Nah, dalam BPJS maupun asuransi swasta dibedakan strata-strata ini, gitu ya, dibedakan strata-strata ini. Yang tadi yang sangat miskin tadi, yang JKN kita bilang itu miskin, dan JKN dapat mendapatkan fasilitas, merasakan fasilitas tanpa perlu membayar angsuran tiap bulan, gitu ya, asuransi tiap bulan. Sama juga mendekati miskin ini. Jadi dia juga eh, bukan miskin ya, sangat miskin ini ya. Jadi juga sudah terdaftar oleh, terdata nih ya, yang mendata siapa? RT, ya, mendata tuh RT gitu.
Gitu. Saya saksi 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 hidup masalahnya. Bapak saya setelah pensiun jadi RT gitu ya. Dan bapak saya minta tolong anak-anaknya untuk minta tolong dong untuk keliling gitu ya. Minta bantuan untuk keliling dan kita ngedata, mengupdate satu-satu masyarakatnya di itu atas itu kerjanya RT tuh ya, kerjanya RT. Mungkin kalian mungkin dari 41 orang pun juga ada orang tuanya RT juga. Dan saya juga, oh gini toh eh, program jalannya pemerintah ini gitu ya, mendata masyarakat mana yang termasuk dalam miskin, yang sangat miskin, yang mendekati kemiskinan gitu ya. Langsung datang ke rumah-rumah warga melalui melalui RT-RT gitu ya, rukun tetangga, rukun tetangga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kembali ke strata ini yang bisa ya tadi ya, menengah, menengah ke bawah dan maupun menengah itu eh, wajib harus mengambil eh, BPJS. Ya, dulu BPJS, selain sebelum BPJS, itu ada namanya Askes. Ada Askes untuk para PNS. Saya ingat jelas dulu Askes selalu orang tua saya karena yang dua-duanya PNS pasti selalu menyinggung Askes gitu ya. Kalau sakit pakai Askes aja gitu. Mungkin eh, kalian pun mungkin em, pernah dengar ya, meskipun kalian sudah generasi Z mungkin, tapi mungkin kalau misalnya dengar percakapan orang tua kalian yang PNS mungkin nggak asing dengan Askes. Kemudian ada juga jam sostek. Jam sostek itu tuh asuransi di jalan gitu ya, jam sostek itu. Kalau nggak salah seperti itu, ke asuransi kecelakaan, ya, asuransi kecelakaan. Kemudian kalau misalnya orang tuanya ABRI, ada juga nih, itu ABRI maupun polisi ada juga asuransi untuk eh, wirawan seperti itu ya, asuransi BPJS asuransi untuk ABRI maupun tentara maupun polisi. Kemudian mewah, kalau di strata mewah itu biasanya menggunakan, tentu dia nggak menggunakan askes dan lain-lain ya, ya tentu punya punya private lagi gitu ya, asuransi swasta. Nah kalau peringkat atas ya ya terserahmu lah gitu ya, dia malah dia maksud dia out of pocket gitu ya, dia mau juga. Tapi sekarang BPJS ya itu tadi, BPJS selalu menyuruh baik itu strata di luar strata, di luar miskin dan sangat miskin, mereka harus masuk dalam BPJS. Dan dan harus membayar gitu. Terus gimana? Terus ada pertanyaan, mungkin kalian berpikir bahwa hmm, orang tua saya PNS nggak bayar tuh tiap bulan, ya karena dipotong dari gajinya mereka langsung. Jadi perusahaan yang orang tua kalian bekerja itu, gaji orang tua kalian itu udah dipotong gitu ya, langsung langsung terpotong secara otomatis untuk pembayaran BPJS gitu ya. Tapi semua orang masuk dalam BPJS sekarang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tadi untuk sosial dibayar oleh publik, kemudian untuk asuransi private itu dibayar oleh perorangan. Ya, perorangan. Baik itu biaya setiap langsung tadi gitu ya. Kemudian sama dengan asuransi kesehatan pun dibayar langsung. Bisa juga iuran. Jadi kalau perorangan itu bisa dibagi dua ya. Bisa per iuran tadi per tiap bulan ataupun langsung dibayar langsung di tempat satu kali. Gitu ya. Biasanya yang strata-strata orang atas itu dibayar satu kali. Dia banyak gitu ya. Tapi pada saat nanti ada resiko yang muncul, itu langsung dihandle oleh asuransi tersebut. Jadi cuma langsung bayar sekali aja, tidak apa, tidak eh, tidak insuran lah, kita tidak angsuran, kita tidak tiap bulan kayak gini. Nah itu pembayaran langsung, ya. Nah biasanya juga orang yang mengambil private, ya, yang mengambil private itu ketika timbul resiko itu langsung eh, pada asuransi tersebut sendiri itu ya, asuransi private itu yang menangani tanpa perlu dibagi-bagi, misalnya tanpa perlu melihat kuota atau limit
Ya, limit. Misalnya nih ada penyakit jantung atau penyakit stroke misalnya. Mohon maaf. Oke. Misalnya saya mengambil asuransi prudensial. Ya, ketika saya mengalami namanya penyakit yang serius, contohnya misalnya penyakit jantung, prudensial mampu misalnya ya. Ini misalnya, ini bukan kenyataan. Saya nggak ngambil prudensial. Misalnya, prudensial mampu untuk membayar semua penyakit atau bayar semua bayar operasi yang saya harus lakukan. Kalau misalnya penyakit jantung kan asuransinya lumayan, bukan asuransi ya, operasinya lumayan besar gitu ya. Nah, asuransi swasta, kesehatan swasta maupun private itu bisa bisa menangani full itu tanpa harus dibagi, bisa tanpa harus adanya limit ya. Nah, sedangkan yang publik biasanya berlimit ya, bisa biasanya berlimit. Berlimit di sini bisa biasanya ya itu tadi ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak boleh tidak bisa dihandle oleh asuransi yang sosial. Ya, jadi hanya hanya kasus-kasus atau hanya sakit-sakit tertentu saja. Nah, itu limitnya gitu. Tapi kalau misalnya itulah kelebihan misalnya tadi ya, kelebihan perbedaan antara private dengan public ya asuransinya. Private bisa memberikan eh, tanpa adanya batasan, sedangkan publik itu biasanya terbatas, ya, biasanya terbatas. Tuh, dananya pun mungkin ada misalnya kalau masuk dalam dalam list ya, list penyakit yang dihandle oleh BPJS itu kita sepenuhnya dibiayai. Kalau misalnya sama ada juga nih kayak rawat inap, rawat inap maksimal BPJS 3 hari. BPJS 3 hari gitu ya. Setelah lebih dari 3 hari, eh, masyarakat tersebut harus membantu membayar, gitu ya, nggak ditanggung sepenuhnya gitu ya, sampai tergantung seperti itu. Makanya kalau kalian pernah menggunakan BPJS, kemudian kalian harus dirawat inap, itu bisa maksimal cuma 3 hari, ya, di cover full. Gitu. Nah, selanjutnya ya kita bisa hmm, patungan pakai duit kita sendiri. Gitu. Karena saya 2 kali menggunakan BPJS untuk operasi saya, dan alhamdulillah recovery-nya cepat gitu ya, kurang dari 3 hari saya keluar. Jadi saya bebas, saya nggak perlu mengeluarkan duit tambahan gitu ya, karena recovery-nya juga lumayan cepat waktu itu. Jadi 2 kali operasi, saya 2 kali menggunakan BPJS, dan alhamdulillah pun recovery-nya cepat gitu ya. Dalam kurun waktu 1-2 hari pun saya sudah bisa 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 keluar gitu. Kondisi saya sudah mulai sudah stabil lah dan bisa dirawat jalan gitu. Nah, seperti itu. Tapi ada batasannya maksimal 3 hari. Dulu ya, sekarang saya nggak tahu 2025, saya nggak tahu. Mungkin udah terbarukan ya, mungkin itu. Dan bukan hanya biaya publik, ya asuransi publik pun bukan dikeluarkan bukan didapatkan dari kita yang tiap bulan bayar, tapi juga dari pajak. Ya, jadi pajak yang kita hmm, bayar itu bisa masuk ke asuransi kesehatan yang dihandle oleh pemerintah. Seperti itu kira-kira ya, dengan pembiayaan. Nah, tapi eh, banyak sekali ya, mulai dari 2014 sampai sekarang tuh banyak banyak evaluasi ya, evaluasi banyak umpan balik dalam pelaksanaan program BPJS. Ya, alias asuransi kesehatan yang di Indonesia itu banyak gitu ya, banyak umpan balik yang masih masih harus dievaluasi gitu ya, harus dievaluasi.
Pertama adalah perkembangan perkembangan asuransi kita tuh cenderung lambat. Mungkin karena ya alasannya saya bisa paham ya, bisa memahami ya, kenapa perkembangan kita tuh agak lambat dibandingkan negara Asia yang lain. Ini saya bisa memahami penjelasan alasan ini karena kita memiliki masyarakat Indonesia 300 juta penduduk dengan seluas seluas negara kita gitu ya. Kalau kita gabungkan nih pulau kita itu mungkin melebihi luasnya Eropa gitu ya, melebihi luasnya Amerika mungkin gitu. Jadi memang kita tuh luas sekali, banyak masyarakatnya gitu ya, banyak penduduknya gitu sehingga perkembangannya pun dibilang lambat gitu ya dengan negara Asia yang lainnya. Wajar gitu ya, wajar. Nah, alasannya apa? Kemudian alasan yang lainnya, yaitu adalah kita penduduk kita tuh tidak rata stratanya, baik strata pendidikan, strata pendapatan, gitu ya. Itu tuh kita nggak rata, gitu. Tadi kita kita bedakan, bayangin kita bedakannya ada 6 strata yang sangat miskin, ada yang sangat kaya, yang nggak bisa terhitung pun ada, gitu. Nah, itu kan gapnya banyak ya, gitu. Nah, inilah banyak perkembangannya, terlambatnya ini. Nah, baik tadi pendudukannya yang banyak, pendapatannya banyak rendah, gitu ya. Permintaan yang rendah, permintaan yang rendah di sini adalah masyarakat kita masih nggak paham. Jadi 300 jutaan penduduk ini masih juga belum paham konsep dari asuransi. Mungkin hanya orang-orang yang di kota saja gitu ya, yang tahu, oh asuransi ini penting. Makanya permintaan kita rendah karena nggak semua masyarakat Indonesia itu paham apa nih BPJS, apa nih asuransi, keuntungannya apa buat mereka. Itu nggak paham. Makanya permintaannya rendah. Kemudian jumlah asuransinya terbatas. Oke, jadi pemilihannya pun terbatas. Kita negara yang luas, banyak 30 provinsi, 30 lebih ya, 33 provinsi. Asuransi, kita bisa menghitung jumlah asuransi yang ada di Indonesia itu tuh mungkin nggak sampai 10 mungkin. Mungkin banyak ya asuransi bank-bank sekarang udah ada, bank BNI ada, asuransi Bank Mandiri ada gitu ya. Berapa sih puluhan bank kita di Indonesia gitu ya. Tapi orang yang punya bank pun juga nggak semuanya, nggak semuanya mengambil asuransi gitu ya. Nah, itu tadi mungkin edukasinya aja yang kurang. Ya, edukasi kurang. Kemudian selain itu meskipun ada asuransi, meskipun ada perusahaan asuransi, kualitasnya jelek, kualitas pelayanan kesehatannya jelek. Contoh nih dilema nih masih BPJS. BPJS suruh wajib, tapi masih banyak keluhan. Kualitas pelayanannya gitu ya. Sudahlah, misalnya seperti itu. Ya cuman bayar aja, kita cuman bayar aja tiap bulan gitu ya. Toh pada saat kita sakit, udahlah kita punya uang gitu ya, keluarkan untuk ke dokter swasta, ke rumah sakit swasta. Kenapa? Karena paradigma kita masih kualitasnya jelek gitu. Toh juga quality SDM-nya aja nggak, susah banget. Ya, ada beberapa oknum ya, bukan nggak semuanya ya. Beberapa oknum yang menganggap remeh nih BPJS, peserta BPJS gitu. Padahal lo bayar kita tiap bulan gitu ya. Saya kalau saya pribadi ya kemarin yang ada kasusnya yang misalnya ada video TikTok gitu ya, yang nurse rawat yang dia menganggap remeh BPJS gitu ya. Saya kesal sekali. Saya pengguna BPJS, saya pembayar BPJS, saya 150.000 tiap bulan gitu ya. Ini saya harus bayar, kemudian saya nggak gunakan. Bukan berarti saya mau direndahkan seperti itu gitu. Kan misalkan akan ya kayak gitulah ya, oknum, oknum gitu ya. Oknum yang masih memang ya oknum yang menurunkan kepercayaan pelayanan kesehatan. Ada seperti itu. Dan kalian jangan sampai ya, kalian adalah calon tenaga kesehatan, jangan jangan bertindak, harus memikirkan tindakan kalian. Ya, apapun tindakan kalian yang kalian lakukan, yang kalian decide,
gitu ya. Kalian harus memikirkan itu sebelum kalian melakukan, kalian harus memikirkan dengan matang-matang. Ya, apalagi kalau misalnya kalian sudah menjadi tenaga kesehatan, ya. Jangan menjadi contoh yang tadi, yang yang oknum yang tadi. Karena konsekuensinya itu bukan ke diri kalian, tapi ke semua aspek. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian ada beberapa perusahaan asuransi yang tidak ada jaminan hukum. Ya, nah ini pemerintah maupun hukum kita masih kurang me, apa ya menjaga menghandle itu. Dan tentu masih ada ketentangan atau pertentangan dalam beberapa kelompok masyarakat. Jadi karena kita banyaknya masyarakat, tentu banyak kelompok juga masyarakat yang kita kadang di luar nalar gitu ya, yang masih primitif, yang masih berpegang teguh dengan culture gitu ya, dengan budaya gitu ya. Misalnya dari kepedalaman masih ada nih budaya suku-suku yang memang belum belum terjamah tinggalnya per kelompok di hutan dan lain-lain. Kalau kita tanya asuransi, dia nggak akan tahu asuransi itu. Kalau BPJS nggak tahu gitu ya. Dan dia bertentangan. Ada juga yang bertentangan, ah nggak mau ah gitu ya. BPJS misalnya ikut kesehatan dan lain-lain. Nah inilah ya beberapa penyebab keterlambatan perkembangan BPJS. Ya, tentunya di negara Indonesia. Nah, ini sejarahnya, sejarah asuransi kesehatan di Indonesia ya. Tadi saya bilang BPJS resmi dioperasikan adalah di tahun 2014. Tapi sebelumnya ada nih jaminan sosial-sosial yang lainnya. Gitu ya, jaminan sosial lainnya seperti tadi jam sostek, seperti tadi Askas misalnya. Kemudian ada asuransi kesehatan ya yang ABRI, ABRI tentara lah istilahnya. Kemudian polisi dan lain-lain. Nah, itu dimulai tahun 1947 ya. Di mana di sini perusahaan yang punya tenaga kerja yang banyak itu harus wajib punya asuransi dan wajib mengasuransikan karyawannya terhadap kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Kita punya ya BPJS ketenaga kerjaan. Kalau kalian belum punya, kalian punya nggak BPJS tenaga kerjaan? Saya nggak tahu. Kalian kalau mahasiswa masuk dalam ketenaga kerjaan belum sekarang? Kayaknya nggak ada ya BPJS kesehatan aja ya. Nah, seperti itu. Nah, itu di zaman 1947. Kemudian diundang-undangkan gitu ya. Di Undang-Undangan 1960 harus ada dana sakit oleh pemerintah gitu ya. Terutama orang-orang yang miskin dan sangat miskin. Kemudian terbentuklah juga jaminan pemulihan kesehatan masyarakat, kita sebut dengan JPKM, ya, itu dikeluarkan oleh upah ya bukan ya dari pajak, pajak penghasilan. Nah, seperti itu. Kemudian terbentuk juga asuransi kesehatan bagi pegawai negeri, bagi PNS gitu ya, di bawah Departemen Keuangan. Kemudian juga terbentuk juga asuransi kesehatan yang di bawah naungan Perum Husada Bakti. Kemudian Askes tadi, Jam Sostek dan lain-lain. Nah, sedangkan asuransi kesehatan komersial itu mulai dibentuk di tahun 1970. Ya, jadi ada perusahaan multinasional gitu ya. Multinasional. Contoh apa multinasional ya Prudensial tadilah saya bilang. Itu dia multinasional karena di Malaysia ada, di Singapura ada, di Brunei ada gitu ya. Nah, itu masuk ke Indonesia dan menawarkan asuransi kesehatan di Indonesia. Tapi di tahun 1970 masih belum ada landasan hukumnya. Ya, jadi belum ada landasan hukumnya sehingga mereka hanya menjual kayak produk sampingan aja dari asuransi kerugian. Jadi nggak mengcover full lah, gitu ya, karena belum ada dasar hukum nih untuk di negara Indonesia. Nah, baru di tahun 1992 baru ada landasan hukumnya karena dibuat undang-undangnya gitu ya, dibuat undang-undangnya tentang asuransi yang dimana perusahaan asuransi ini memperbolehkan perusahaan berasuransi ini menjual program asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Nah, ya. Kemudian di tahun 1993
Lalu, hmm, di tahun 1993 eh, dibuatlah peraturan pemerintah gitu ya tentang jam sostek, jaminan sosial, ya. Jaminan sosial yang dimana di sini bisa perusahaan-perusahaan swasta, karena kita punya perusahaan-perusahaan negeri juga perusahaan-perusahaan swasta, di mana di sini memperbolehkan perusahaan swasta itu membeli asuransi kesehatan selain jam sostek. Jam sostek ini di bawah asuransi pemerintah dulu ya. Nah, itu. Jadi perusahaan swasta boleh membeli selain jam sostek. Nah, seperti itu. Kayak seperti prudensial dan lain-lain. Mungkin ada juga yang saya nggak tahu, saya nggak paham. Saya cuma tahunya pun asuransinya prudensial, tapi ada juga banyak kok, banyak ya. Seingat saya cuma prudensial. Jadi bisa di sini. Yang penting itu di tahun 1993 PP menyatakan bahwa em, perusahaan-perusahaan swasta boleh memilih selain BPJS, selain jam sostek. Barulah asuransi kesehatan, perkembangan juga sampai sekarang gitu ya, dan bersaing dengan BPJS ya, dengan BPJS di tahun 2016 ini ada datanya sesuai dengan BPS yang dimana di tahun 2016 ya itu masih banyak yang menggunakan kesehatan swasta karena BPJS itu masih dioperasionalkan tadi saya bilang masih dalam skala sukarela gitu, bukan wajib dulu gitu ya. Meskipun sifatnya oke, meskipun digolongkan sosial, tapi pada saat perjalanan tadi yang dia baru operasi itu eh, masih bersifat sukarela gitu. Nah, pemerintah, masyarakat boleh masih memilih mau yang masuk swasta atau BPJS gitu karena sifatnya sukarela. Nah, di tahun 2016 ini data yang terakhir, data yang lama ya. Nah, di tahun 2016 2 tahun berjalannya BPJS itu masih banyak orang yang memilih kesehatan swasta, asuransi kesehatan swasta. Sekarang bagaimana? Kalau sekarang itu masyarakat bahkan sudah pintar ya, pintar. Kalau misalnya udah pintar sekali, diwajibkan BPJS, tapi tetap mengambil asuransi kesehatan swasta, gitu ya. Nah, kata nanti gimana, gitu ya, klaimnya, di mana klaimnya nanti. Nah, tadi karena BPJS itu terbatas ya, terbatas, dan asuransi kesehatan itulah nanti yang mengcover kalau misalnya ada resiko kerugian yang tidak tercover BPJS. Jadi ketika orang-orang punya minimal 2 asuransi kesehatan BPJS maupun asuransi kesehatan swasta, dengan resiko yang tidak tahu kita ke depannya apa. Nah, harapannya adalah 2 asuransi ini bisa mengcover resiko yang terjadi ke depannya. Yang satu BPJS yang tidak tercover, kita bisa menggunakan kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang swasta, yang bisa mengcover semua penyakit. Juga ada juga beberapa kasus bisa saling mengcover satu sama lain. Misalnya nih kelebihan BPJS kita jadi limit selain limit penyakit, limit juga eh, limit juga tentang waktu, misalnya waktu inap. Ya udah 3 hari pertama BPJS, selanjutnya di hari selanjutnya adalah asuransi kesehatan swasta. Ah itu. Jadi masyarakat sekarang tuh udah pinter gitu ya. Ketika semakin paham tentang asuransi, semakin pintar gitu ya, semakin tahu. Tuh, semakin bisa digunakan dengan maksimal. Gitu. Sama dengan sekarang kita teknologi AI, semakin kita paham AI, semakin kita bisa menggunakan secara maksimal AI itu. Ya, ya sama lah, sama dengan contohnya seperti ini. Ya, sekarang 2025 ya tadi masyarakat kita semakin pintar menggunakan fasilitas yang ada dan memaksimalkan fasilitas yang ada. Gitu, ya. Nah, ini tadi mekanisme asuransi kesehatan komersial. Kalau kita komersial, premi gitu ya, pembayaran oleh nasabah itu tuh bisa bisa dibayar sekaligus di muka gitu ya, tanpa perlu pusing kita bayar tiap bulan gitu. Atau misalnya dengan kita ngambil asuransi kesehatan
di bank jauh lebih enak. Kita nabung di bank, bank tinggal menarik aja tiap bulan. Nggak perlu ingat-ingat lagi. Kayak BPJS saya harus mengingat, harus ada jadwal tiap bulan harus saya bayar BPJS. Tanpa harus, ya dia nggak otomatis narik dulu, pernah otomatis narik di bank saya, tapi eh, nggak tahu kemarin itu tuh katanya nggak bisa, jadi kita tiap bulan aja bayarnya, kita bayar tiap bulan kayak bayar listrik gitu ya, jadi kayak bayar bayar Speedy gitu tiap bulan diingatin gitu ya ada jadwalnya. Nah itu BPJS ya. Tapi kalau di asuransi kesehatan komersial tadi kita bisa langsung bayar di muka sekaligus, kita tinggal beli, dah kita nggak perlu bayar lagi tiap bulan. Gitu ya, itu juga ada seperti itu. Bahkan sekarang asuransi-asuransi tersebut kadang dia menjual kayak sekitar investasi gitu ya, bertajuk asuransi jiwa. Ada seperti itu. Oke. Nah, di asuransi kesehatan normal kembali ke sini, di asuransi kesehatan normal ada skema individu kelompok maupun managed care. Ya, jadi skema individu perorangan, nasabah itu sendiri atau manajemen kesehatan atau jaminan atau pelayanan manajemennya, pengalaman pelayanannya, pembayaran pelayanan gitu ya. Nah, nah bicara tentang penjaminan ya penjaminan dalam asuransi kesehatan itu berkembang sesuai dengan negara masing-masing. Nah, jenis penjaminannya ada 5 ya. Ada penjaminan prinsipal, ada substitusi, ada komplementer, suplementer, dan duplikasi. Maksudnya apa? Gitu. Misalnya contoh misalnya penjaminan prinsipal. Di sini penjaminan prinsipal mengcover orang-orang yang tidak dijamin asuransi sosial. Nah, itu kita prinsipal. Misalnya kayak BPJS, eh, contohnya seperti ini ya. Jadi prinsipal kayak seperti saya tinggal di luar negeri gitu ya. Saya punya BPJS tapi BPJS tidak mengcover saya kalau karena saya tinggalnya di luar negeri. Sehingga saya apa bagaimana ya saya menggunakan asuransi kesehatan yang bersifat komersial karena komersial itu kan swasta di multinasional. Dia bisa mengcover di mana saja. Itu keuntungannya gitu ya. Kita sebut dengan prinsipal gitu. Nih. Nah, kemudian penjaminan substitusi, dia mengcover paket asuransi yang dapat menggantikan jenis jaminan asuransi sosial. Ya, seperti tadi yang saya bilang, kita boleh punya dua. Nah, itu. Nah, di Jerman juga berlaku. Ya, nah Jerman, kalau di negara Jerman, itu dia berlakunya di sini bagi karyawan yang memang punya penghasilan yang tinggi. Dia boleh. Kemudian penjaminan komplementer. Yang komplementer ini ya tadi bisa buat cover satu sama lain. Ya, bisa mengcover setengah-setengah. Tadi juga yang contoh yang saya sampaikan tadi pun juga masuk dalam substitusi maupun komplementer. Kemudian suplementer mengcover paket asuransi yang tidak dijamin oleh askes sosial. Jadi suplementer ini nih, yang askes sosial ini cuma limited ini dia suplementer ini nih bisa yang lain-lain gitu ya. Kemudian duplikasi dia mengcover sama sama sistemnya atau sama programnya akses sosial maupun asuransi. Ya, kalau duplikasi ini agak lumayan ini ya lebih enak itu ya substitusi komplementer dan suplementer gitu ya bisa mengcover yang tidak ada di akses sosial kita boleh gunakan atau komplementer bisa sama-sama menggunakan itu gitu ya sama contohnya misalnya eh, asuransi jiwa lah ketika orang meninggal dunia kan ternyata orang tersebut nasabah tersebut Azrini. Nasabah tersebut sebentar ya.
Oke, ya. Nah, kemudian kita fokus ke managed care. Kita sampai jam 15.40 ya. Kayaknya kemungkinan eh saya nggak bisa deh untuk satu satu mata lagi. Nanti mungkin kita ganti hari ya untuk satu kali pertemuan. Atau mungkin minggu depan mungkin. Nanti eh, kita diskusikan lebih lanjut selanjutnya. Nah, itu konsep penjaminan atau jenis penjaminan baik itu asuransi swasta maupun asuransi publik ya sosial. Nah, terus ada yang namanya managed care. Apa maksudnya managed care ini? Yaitu adalah pelayanan ya pelayanannya gitu dia managed care bagian atau sistem yang terintegrasi antara asuransi kesehatan, pembiayaan serta pelayanan kesehatan. Jadi sistem di antara tiga ini, ya, yang termasuk di dalam pembagian resiko dan pemberian pelayanan kesehatan serta penentuan jaringan pelayanan. Nah, maksudnya gimana? Jadi sistem pembayaran maupun pelayanan kesehatan itu dikendalikan maupun dikoordinasikan dengan perencanaan kesehatan. Ya, atau kita sebut dengan health plan yang memungkinkan nasabah maupun peserta itu dapat menentukan biaya kesehatan maupun kualitas pelayanan atau keduanya. Nah, maksudnya di sini gimana yang tadi kelas 1, 2, dan 3. Kalau BPJS kelas 1, 2, dan 3 beda-beda pembiayaannya. Gitu ya. Tadi yang saya bayar, saya bilang saya bayar tiap bulan 150.000. Tiap bulan 150.000 rupiah. Dulu 150 rupiah, 150.000 rupiah masuk dalam kelas 1. Saya nggak tahu sekarang. Saya tetap aja bayarnya, ada perubahan atau tidak. Ya, 150.000. Jadi dalam sistem BPJS, itu saya sudah sistemnya BPJS-nya bayar 150.000. Karena bisa nasabah sendiri yang menilai. Nasabah sendiri yang menentukan dan memplanningkan gitu ya perencanaan kesehatannya dia gitu ya. Ketika mereka mengalami resiko yang tidak diinginkan, dari plan health yang mereka pilih, mereka juga menentukan kualitas yang mereka ingin dapatkan. Gitu. Tadi contohnya misalnya saya bayar tiap bulan BPJS 150. Kelas 1 harapannya adalah pelayanannya makin bagus dong. Atau pelayanan untuk rawat inap, eh, saya nggak di kelas yang banyak orangnya gitu ya. Nah, dalam satu kamar cuma 2 orang. Nah, itu kan untuk kelas 1. Ada kelas-kelas, beda kelas kan beda 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 tingkatan ininya ya. Nah, seperti itu boleh memilih. Nah, itu namanya health plan. Nah, pendekatan tadi dalam pemberian pelayanan itu dirancang untuk mengintegrasikan pengelolaan dan koordinasi pelayanan kesehatan dengan pembiayaan. Tentunya akan mempengaruhi terhadap manfaatnya, biaya, kualitas, dan hasilnya. Gitu. Ya, jadi BPJS kita itu menganut managed care ini yang dimana nasabah ini bisa memilih kualitas yang mereka inginkan, gitu ya. Nantinya ketika kalau mereka mendapatkan resiko yang tidak diinginkan, tentu ada juga timbal baliknya, tentu juga mereka memberikan atau mengeluarkan biaya yang berbeda, gitu ya. Nah, tapi dengan harapan eh, ke depannya mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Nah, seperti itulah kira-kira itu disebutnya dengan managed care. Hmm. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Prinsip dari segala aspek tadi. Sorry ya, makin tahu sakit saya. Oke. Ya, managed care itu adalah tadi penerapan prinsip manajemen ya tadi. Prinsip-prinsipnya bagaimana yang dimana nanti ditetapkan dalam perjanjian maupun kontrak yang dengan pemberi pelayanan yang terpilih. Jadi kalian managed care ini memilih
bisa ada pilihan lah, pilihan pelayanan yang akan diinginkan tadi yang saya bilang tadi. Jadi ada spesifikasi ya, ya spesifikasi finansialnya berapa, benefitnya bagaimana gitu ya, pelayanannya bagaimana, dan produknya pun juga bagaimana gitu. Jadi perusahaan asuransi itu dengan menggunakan prinsip Medicare, dia membuat program-program eh, produk ya, jadi produk-produk pilihan lah di dalam program asuransi. Jadi punya produk-produk pilihan. Nah, produknya BPJS tentunya tadi kelas 1, 2, dan 3. Kalau produk asuransi yang lain, tentu ada yang lain-lain gitu ya. Mau yang kasus fokus yang ke penyakit ini saja, penyakit yang orang tua kah, penyakit yang ini kah, bla bla bla. Nah, itu adalah managed care. Nah, managed care ini tuh dirancang untuk mengendalikan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam artian di sini ya bisa lebih spesifik lah gitu ya. Dan kenyamanan nasabah, kenyamanan konsumen. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya jawab tadi ya. Jadi sudah saya jawab BPJS kita itu termasuk dalam kategori managed care. Ya, yang dimana kita bisa meskipun kita sosial, dibilangnya sosial, publik, ya, tapi kita bisa juga memilih, ya, memilih pelayanan mana yang kita inginkan, gitu ya, karena ada kelas-kelasnya tadi. Nah, jadi itu mungkin yang saya sampaikan untuk asuransi kesehatan Indonesia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tadi saya bilang ya, mungkin hari ini saya nggak bisa lanjutkan sampai 15.40. Mungkin nanti kita ganti hari ya. Coba konfirmasi ke saya nanti minggu depan itu tuh kalian udah masuk termin 2 atau belum? Saya takutnya saya salah ya. Nanti informasikan ke saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Bu, izin bertanya. Iya. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Rum Zaki. Sebenarnya sedikit bertanya tentang ini sih Bu, tentang terkait profesi kan kita sebagai farmasis itu tadi kalau eh, sudah berada di dunia kerja itu di bagian pasien, apa tadi Bu ya? Mhm. Lebih ke pelayanan kesehatan ya Bu. Kalau Mhm. semisal bisa, apakah kita sebagai farmasi itu bisa bekerja sebagai asuransi tadi Bu sama manage care ini gitu Bu? eh, Masuk dalam bekerja di perusahaan asuransi. Maksudnya seperti itu, Pak Ibu? Iya Ibu. Oke, bisa, boleh. Ya, jadi kalau misalnya bekerja di asuransi pun di perusahaan asuransi, misalnya nih perusahaan asuransinya sebagai mau di mana dulu, misalnya di swasta, ya, di swasta, eh, itu bisa. Mereka kalau nggak salah tidak punya spesifikasi hmm, pekerjaan gitu ya. Misalnya nih harus lulusan manajemen, harus lulusan ekonomi dan lain-lain. Mereka semua boleh, semua boleh kita ini. Kalau misalnya ada beberapa asuransi juga yang menginginkan, atau misalnya ada asuransi di swasta ya, asuransi swasta itu dia eh, punya karyawan memang dokter pribadi, farmasis pribadi ada. Tapi saya nggak yakin di Indonesia itu eh, ada atau tidak perusahaan tersebut. Contoh misalnya ini saya baru dapat informasi di negara ini ya, di Malaysia ini. Dia punya, jadi ada asuransi swasta, yang dimana asuransi swasta itu membuka lowongan pekerjaan untuk dokter, untuk farmasi, untuk nurse, yang dimana dia bekerja di naungan itu bukan untuk menjual produk asuransi kesehatan, tapi apa sebagai tenaga kesehatan.
yang dihandle oleh perusahaan asuransi tersebut. Jadi perusahaan asuransi yang di sini itu bukan hanya menjual produk asuransi saja, tapi dia menyediakan tempat kayak klinik gitu ya, tempat atau klinik lah. Klinik dia nggak rumah sakit di sini, klinik yang di mana klinik itu khusus orang atau khusus nasabah-nasabah yang punya asuransi dari perusahaan tersebut. Jadi bisa, ya, jadi bisa. Kemungkinan mungkin kalau nggak ada di Indonesia saat ini, mungkin nanti ke depannya ada. Jadi boleh. Terus, kalau misalnya pertanyaan lanjutannya adalah, boleh nggak Bu, saya sebagai, nanti misalnya saya sebagai apoteker, saya ngehandle nih apotik gitu ya, menghandle apotik saya itu bekerjasama dengan BPJS, tapi saya juga ingin mendapatkan penghasilan lainnya, ikut asuransi swasta gitu ya, itu pun juga boleh. Tapi asuransi swasta ini, kerjaan kita itu menjual produk gitu. Ya kayak sales lah, istilahnya sales. Kalau kasarnya dibilangnya sales, saya nggak tahu bilang kasarnya ucapannya apa ya. Jadi memang ada sales asuransi ya, yang dimana kita bisa berkomunikasi, bisa menjelaskan produk kita gitu ya. Tapi tadi dalam kasus, misalnya tadi saya bekerja sebagai apoteker Bu di di apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi kalau saya secara pribadi saya jadi atau bekerja di asuransi swasta boleh juga nggak sih? Itu boleh, nggak ada masalah. Ya, ada aturan hukum, kita tidak menyalahi hukum ya. Jadi kita boleh dalam pekerjaan. Nah, seperti itu Hairul. Bisa terjawab pertanyaannya Hairul? Khairul? Bisa Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik. Sudah cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan saja ya untuk hari ini. Nanti coba koordinasikan lagi ke saya selanjutnya untuk perwakilan kelas ini. Kapan waktunya bisa? Kalau minggu depan masih tidak ada jadwal, bukan jadwal UTS,